Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sekarang kita ada di pembahasan tryout yang sudah berlangsung di tanggal 18 sampai 21 Januari 2021. Dengan saya sekarang, Fahri. Jadi kita akan membahas beberapa soal yang kemarin teman-teman sudah kerjakan di tryout yang diadakan oleh Axon. Kita sudah punya datanya, beberapa soal yang banyak peserta mengalami kesulitan dalam menjawabnya. Jadi dari data tersebut kita ambil beberapa soal yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kalau boleh tahu bagaimana suara sama gambarnya, bisa di chat di kolom komentar apakah jelas. Oh ya, oke. Ya, kan sudah jelas ya. Supaya kita juga nggak kemalaman, untuk selesainya kita mulai aja langsung ke pembahasannya ya. Nanti ada beberapa soal, nanti kalau misalnya muncul soalnya mungkin teman-teman bisa langsung jawab dulu. Nanti beberapa teman-teman yang sudah jawab baru saya bahas ya. Jadi mohon partisipasinya buat jawab di kolom komentar. Jadi yang pertama itu soal nomor 55. Soalnya seperti ini, Puskesmas sedang melaksanakan pos pembinaan terpadu pada daerah kecamatan A. Posbindu lebih mengenai penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung, dan pembuluh darah, penyakit paru obstruksi kronik, serta gangguan akibat kecelakaan. Dan tindak kekerasan. Pada meja manakah yang dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan kadar gula? Ya, dari soal ini kira-kira teman-teman jawabnya apa? Ada yang jawabnya 2. Ya, ada lagi? Ada yang lain? Ada yang jawabnya A. Ada yang jawabnya B lagi. Ada lagi yang lain? Jadi jawaban yang benar adalah D ya sebenarnya, meja 4. Ya. Memang agak asing ya posbindu buat kita, yang kita tahu kan biasanya ada puskesmas, kemudian ada posyandu ya. Nah, sedangkan ini adalah kegiatan yang dilakukan juga oleh puskesmas, yaitu membuat pos pembinaan terpadu. Biasanya dilakukan untuk masyarakat dengan penyakit yang tidak menular ya. Nah, seperti ini urutan mejanya ya. Jadi meja pertama itu fungsinya registrasi. Terus meja kedua fungsinya buat wawancara. Jadi seperti posyandu ya, yang melaksanakan tugasnya itu biasanya sih kader. Ya, kader dari puskesmas. Meja ketiga baru pengukuran tinggi badan, berat badan, ya, lingkar perut, analisa lemak ya kalau ada alatnya.
Nah, meja keempat, seperti yang di soal tadi yang ditanyakan tentang pemeriksaan gula darah. Ya, di sini ada pemeriksaan gula darah, tekanan darah, kolesterol, ya, trigliserida. Sedangkan meja terakhir, meja kelima, fungsinya itu buat konseling, edukasi, maupun tindakan lanjutnya seperti rujuk atau terapi yang bisa diberikan pada saat itu. Ya, intinya sih memang wawasannya kita ya untuk soal-soal seperti ini adalah semakin sering kita latihan ya, semakin sering kita dapat penjelasan mengenai hal-hal yang baru kita tahu ya, maka kalau misalnya ada lagi soal yang mirip seperti ini atau tentang tentang pembahasan seperti ini kita bisa tahu ya. Jadi memang kuncinya bukan lagi menghafal patofisiologi atau ada trik-trik menghafal, tapi memang adalah dengan rajin latihan soal atau dengan tryout ya. Jadi wawasan kita tentang kesehatan masyarakat tuh lebih banyak lagi. Oke ya. Simple, kita lanjut ke soal yang nomor 143. Ini soalnya teman-teman jawab dulu, kira-kira jawabannya apa? Jadi seorang perempuan 20 tahun, nyeri telinga ya. Kanan, 4 hari yang lalu, nyeri dan rasanya seperti terbakar. Nah, memiliki riwayat sakit seperti ini 2 tahun yang lalu ya. Jadi ini udah ya pernah sebelumnya 2 tahun yang lalu, tekanan darahnya normal ya. Nadinya normal, pernapasannya normal ya. Suhunya agak demam ya, agak meningkat. Didapatkan vesikel bergerombol dengan dasar eritema multiple di sekitar auricula ya, dan meatus acousticus externus. Otoskopi membran timpani jernih, intak, tidak ada keluar cairan kekuningan dari telinga. Nah, terapinya apa? Ya, jadi yang ditanyakan adalah terapi. Ya, kalau mau terapi, maka kita harus tahu diagnosisnya apa. Ya. Coba jawab dulu deh teman-teman, jawabnya apa? Jawabannya banyak yang B ya. B. Ada lagi jawaban lain? Nggak ada ya, lebih banyak yang jawabnya B. Ada yang jawab D. Ada yang jawab alfa. Oke, ya. Nah, jadi dari sini kan kita tahu ya, ada vesikel bergerombol ya, vesikel bergerombol di sekitar auricula. Jadi vesikel bergerombol biasanya herpes ya. Herpes. Nah, terus herpes yang sering rekuren ya. Ini kan udah pernah 2 tahun yang lalu ya. Nah, ini berarti dia sekarang rekuren ya. Berarti ini adalah herpes zoster. Karena dia adanya di auricula dan meatus acousticus externus, berarti dia herpes zoster oticus. Ya, atau yang pada daerah di sekitar auricula dan meatus acousticus externus ya. Nah, herpes zoster acousticus yang ini bukan yang kasus baru ya, karena sebelumnya pernah 2 tahun yang lalu. Berarti ini yang rekuren. Ya. Terapinya herpes zoster kalau teman-teman sudah hafal, terapi buat herpes zoster pada kulit ya, itu kan biasanya pakai aciclovir 5x800 atau valaciclovir 3.000 ya. Nah, ini berapa hari ya? Nah, berapa harinya itu tergantung. Kalau dia yang pertama ya, yang pertama kali itu 7 sampai 10 hari. Tapi kalau dia yang rekuren, nah itu dia 5 hari ya, jadi lebih pendek.
Jadi jawabannya adalah ini ya, aciclovir. Delta ya. Nah, kita bahas sedikit ya, herpes zoster oticus ya. Gambarannya seperti ini, vesikel berkelompok ya. Ini ada vesikel berkelompok di daerah wajah, biasanya juga di daerah auricula dan meatus acousticus externus ya. Gejalanya otalgia ya, biasanya juga disertai dengan paralisis otot ya. Nah, jadi pemphisnya kita dapatkan lesi kulit yang berbentuk vesikuler ya, vesikel berkelompok. Terapinya itu sama dengan terapi herpes zoster ya, yang di kulit. Jadi ini tadi 3 kali 1 gram atau 3 kali 1000 mg. Atau aciclovirnya yang 5 kali 800. Ya. Nah, terus kalau pertama kali 7-10 hari, sedangkan kalau recurrent dia 5 hari. Ya. Oke, cukup jelas. Kita next ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 28 ya. Ya, lanjut ya teman-teman, jawab lagi. Kira-kira apa jawabannya? Tuliskan jawabannya di kolom komentar. Ya, jadi laki-laki 40 tahun datang dengan keluhan sakit perut melilit di perut kanan bagian atas ya, perut kanan bagian atas. Pasien bekerja sebagai supir dan mengaku kurang minum, serta terbiasa minum minuman bersoda ya. Nah, pemeriksaan ginjal tidak didapatkan kelainan. Foto polos abdomen tampak radio opak. Diameternya 2 mm. Tata laksana yang tepat kira-kira apa? Ya, teman-teman tulis. Jadi, ini kan dia tanya lagi tata laksana ya atau terapi. Terapinya apa? Untuk terapi, kita harus tahu diagnosisnya apa. Ya. Nah, diagnosisnya ini kan nyeri perut kanan bagian atas, kemudian kurang minum, terus sering minum minuman bersoda ya. Dikuatkan dengan hasil foto polos abdomen ada radio opak ya, berarti curiganya ada batu yang radio opak. Nah, batu kalau misalnya di pinggang, tapi pada pemeriksaan ginjal tidak didapatkan kelainan, berarti mungkin dia di ureter ya. Tapi karena kita belum tahu ya, gambarnya juga tidak ada, kita bisa sebut dengan gambaran umumnya, yaitu batu saluran kemih atau urolit. Ya, nah, sekarang kita mau cari tahu terapi untuk urolit itu apa. Ya, jadi terapi urolit tata laksana yang tepat ketorolak ini kan NSAID ya. NSAID, tapi biasanya dia sediaannya adalah IV. Ya. Nah, kalau steroid ya. Pada kasus ini tidak. Antispasmodik juga kurang tepat ya. Nah, sebenarnya furosemid bisa digunakan ya untuk membantu pengeluaran batu. Tapi seharusnya dia batunya itu dipecahkan atau dikecilkan terlebih dahulu dengan bantuan tindakan ya, dipecahkan atau diperkecil dulu. Baru bisa menggunakan furosemid supaya diuresisnya lebih lancar sehingga batunya itu bisa keluar bersama dengan urin. Nah, jadi yang tepat adalah alpha blocker ya. Jadi yang lebih tepat adalah alpha blocker karena dia fungsinya adalah untuk relaksasi otot polos. Jadi batunya itu diharapkan otot-otot seperti misalnya otot di ureter ya yang menjepit
batu itu bisa relaksasi sehingga batunya itu bisa lebih lancar untuk ikut keluar bersama dengan urin ya. Jadi biasanya digunakan alpha blocker sebagai masa relaksan untuk otot polosnya. Ya. Tuh, jadi namanya urolithiasis ya. Batunya bisa di ginjal, bisa di ureter ya, bisa juga di vesika urinaria. Nah, ada juga kasus di uretra. Ya. Nah, kalau dia kurang dari 5 mm atau tidak ada gejala, maka biasanya kita lakukan observasi saja atau dengan farmakologi ya. Nah, sedangkan kalau ukurannya lebih besar, maka biasanya kita melakukan removal stone ya, atau dikeluarkan batunya dengan berbagai cara ya. Nah, untuk farmakologi sendiri tadi untuk ukurannya kecil ya, untuk ukurannya kecil, biasanya pasien juga disuruh untuk banyak minum air supaya membantu batunya supaya bisa cepat keluar bersama dengan urin ya, selain menggunakan obat ya. Jadi obat-obat yang biasa digunakan adalah analgetik ya, tadi NSAID. Tapi kenapa tadi ketorolak salah? Karena biasanya NSAID yang digunakan hanya berupa yang oral ya. Terus alpha blocker, contoh obatnya itu tamsulosin ya. Biasanya juga alpha blocker diberikan pada pasien-pasien dengan BPH ya, hipertrofi prostat. Biasa juga menggunakan alpha blocker. Jadi relaksasi otot polos diharapkan dengan demikian urinnya bisa keluar dengan lancar untuk kasus BPH ya. Tapi pada kasus batu diharapkan ada relaksasi otot polos supaya batu ini ya, kan biasanya ureter kan lakukan peristaltik ya, gerakan peristaltik atau menjepit ya untuk melancarkan keluarnya urin. Nah, kalau misalnya dia jepit batu, maka timbullah nyeri ya, dan batunya jadinya tidak bisa turun ya, atau tidak bisa mengalir bersamaan dengan urin. Makanya diberikanlah alpha blocker untuk relaksasi, sehingga diharapkan jika dia relaksasi batunya bisa turun ya ke vesika urinaria dan diharapkan bisa keluar dengan urin ya. Nah, bagaimana kalau batunya besar ya? Jadi kalau batunya besar maka dilakukan active stone removal ya. Biasanya menggunakan SWL ya, dengan shock wave ya. Jadi ini menggunakan shock wave. Nah, menggunakan shock wave sehingga dia minimal invasif ya. Ya. Dari luar, istilahnya tuh ditembak dari luar gitu, pakai shock wave ya. Jadi diharapkan setelah diberikan shock wave batunya hancur ya, luruh, sehingga serpihan-serpihan kecilnya itu bisa keluar bersamaan dengan urin. Kemudian bisa juga dengan percutaneous nephrolithotomy ya, biasanya menggunakan dengan insisi kecil untuk mengambil batunya ya, yang biasanya ada di ureter atau di ginjal ya. Atau bisa juga pakai scoop ya, ureterorhinoscope. Biasanya yang retrograde ya, jadi dari uretra kita masukkan alat yang ada kameranya, terus dari uretra ke vesika urinaria ya. Jadi alatnya itu dimasukkan dari bawah naik sampai ke ginjalnya atau sampai ke mana lokasi batunya, seperti itu. Itu untuk uretroskopi. Oke ya, cukup jelas. Oh ya, untuk sesi tanya jawab, teman-teman bisa langsung ketik di kolom komentar ya, karena kan ini prosesnya agak delay ya, dari saya ngomong sampai ke live streamnya. Jadi kalau memang biar cepat, nanti ketik aja dulu, nanti saya bacakan.
Terus nanti ada juga sesi tanya jawab di setiap 5 soal yang kita bahas ya. Jadi nanti ada sesi Q&A-nya 3 kali. Oke, lanjut. Ini soal yang nomor 107 ya. Seorang perempuan usianya 25 tahun. Saat ini hamil anak pertama. Ya, jadi hamil anak pertama. Datang ke IGD Puskesmas dengan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Sertai keluar cairan dari jalan lahir. Kemudian perkiraan usia kehamilannya 37-38 minggu. Berarti ini sudah cukup bulan ya untuk dilakukan partus. Keadaan umum baik, TTV ini baik, ini juga normal ya, suhunya juga normal. Pemeriksaan penunjang tinggi fundus 34 cm, pemeriksaan Leopold letak kepala, janin belum masuk PAP, tidak ada HIS, DJJ-nya 150 ya, normal ya. Pada pemeriksaan dalam didapatkan belum ada pembukaan ya, ini belum ada pembukaan. Kemudian ada lendir, tidak ada darah ya. Apakah tata laksana pada kasus ini? Kembali lagi yang ditanyakan tata laksana. Ya, untuk tata laksana pasti kita harus mendiagnosis. Teman-teman kira-kira diagnosisnya apa ini? Coba jawab di kolom komentar. Kalau udah ada yang jawab, baru kita lanjutkan ke pembahasan jawabannya. Kira-kira diagnosis dari kasusnya apa? Apa teman-teman kira-kira? Ya, ini ada yang jawab KPD ya. Dari kasus ya, keluhan utamanya kan nyeri perut disertai dengan keluarnya cairannya. KPD itu kan kepanjangan dari ketuban pecah dini ya. Ketuban pecah dini. Kok dini? Padahal sudah aterem. Ya, tetap dikatakan dini karena dia belum ada tanda-tanda kehamilannya. Terus tata laksana untuk KPD sendiri biasanya dibagi ya, kurang dari 24 minggu. Kemudian ada yang 24 sampai kalau nggak salah itu 34 minggu ya. Sama yang lebih ya. Nah, kalau gini, biasanya kalau yang masih kurang dari 24 minggu, biasanya kita pertahankan kehamilannya ya. Kalau bisa dipertahankan, tapi kalau ada tanda-tanda gawat atau ada tanda-tanda infeksi, maka harus diterminasi ya. Tapi kalau misalnya 24 sampai 34 minggu, biasanya kita mau lakukan kematangan paru. Terus kalau yang lebih dari 34 minggu biasanya kita mau lahirkan ya, induksi persalinan. Nah, berarti jawabannya ini adalah induksi dengan oksitosin, bukan ya? Nah, karena kenapa? Kenapa bukan ini? Karena dia ada di IGD Puskesmas ya, dimana sangat riskan, walaupun mungkin ya kalau puskesmasnya canggih ya, ada alatnya lengkap, tapi kan agak riskan ya, jadi lebih baik kita lakukan di rumah sakit ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah rujuk dulu ke rumah sakit ya, seperti itu.
jadi benar tadi ya, KPD. Biasanya tata laksana umumnya itu adalah pemberian antibiotik, ya. Pemberian antibiotik. Biasanya menggunakan erythromycin ya, yang aman untuk ibu hamil. Kenapa berikan antibiotik? Untuk profilaksis infeksi ya. Profilaksis infeksi. Terus kalau biasa juga diberikan obat-obat tokolitik ya, untuk mempertahankan kehamilannya. Kalau misalnya ada apa-apa mengancam atau ada gangguan pada janin atau pada ibu, maka harus dirujuk ya. Nah, kalau kurang dari 24 minggu, biasanya kita kalau keadaan ibunya masih baik-baik saja, ya, janinnya juga masih baik-baik saja, kalau bisa dipertahankan kehamilannya ya. Tapi kalau tidak bisa, atau misalnya ada tanda infeksi, maka dilakukan tata laksana sesuai dengan Chorea amnionitis, biasanya diberikan antibiotik intravena ya. Berarti memang harus di RS ya, di rumah sakit. Ataupun kalau misalnya ada gawat janin ya, tanda-tanda perburukan pada ibu, maka harus dilakukan terminasi. Nah, kalau dia 24 sampai 34 ya, maksudnya 33, supaya gampangnya ngapalnya 24, 34. Gitu ya. Nah, lakukan pematangan paru. Pematangan paru bisa pakai Dexa. Kalau Dexa pakainya 6, tapi 2 kali ya. Jadi 2 kali 6 mg selama 2 hari. Kalau pakainya betametason ya. Kalau betametason ya, pakainya 12. Pakainya 12 mg. Tapi 1 kali aja sehari ya. Selama 2 hari. Jadi pilih yang mana yang tersedia ya. Bisa pakai Dexa 2 kali 6 berarti 12 juga ya per harinya. Atau pakai betametason 1 kali 12 mg ya. Atau per 24 jam. Ya, gitu. Jadi cara hafalnya satunya 2 kali 6, satunya 1 kali 12 ya. Ujung-ujungnya sama-sama 12 per hari, 12 mg per hari. Nah, kalau sudah dilakukan pematangan paru, maka bisa direncanakan untuk bayinya dilahirkan ya. Tapi kalau misalnya ada komplikasi ya, bisa terdapat komplikasi walaupun belum dilakukan pematangan paru, tetap harus dilakukan persalinan segera ya. Seperti itu. Dan kalau dia kondisinya KPD, kemudian tidak ada komplikasi lainnya, maka kita lakukan pematangan paru. Tapi kalau ada komplikasi lainnya, maka segera ya. Seperti gawat janin ya, tanda ibu yang tidak stabil, perburukannya, solusio ya, itu semua harus dilakukan persalinan segera. Sedangkan kalau memang sudah aterem, ya, sudah masuk aterem, maka lakukanlah induksi persalinan bila tidak ada kontraindikasi ya, tidak ada panggul sempit ya, tidak ada placenta previa, maka lakukan induksi. Tapi sekali lagi ya, tadi jawabannya rujuk dulu ke RS karena untuk melakukan induksi sebaiknya dilakukan di rumah sakit ya. Oke, kita lanjut soal nomor 127. Seorang pemilik toko barusan mendapati bahwa rumahnya kerampokan. Ia meyakini bahwa uang, laptop, perhiasan di rumah telah tiada diambil oleh maling ya, jadi kemalingan. Kemudian pemilik toko tersebut tersenyum
kemalingan tapi tersenyum ya. Gimana nih? Kalau kemalingannya tersenyum. Menganggap bahwa kejadian yang terjadi ini seperti film Robin Hood, bahwa uang barang berharga dia lainnya bakal diberikan ke orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, mekanisme pembelaan ego di atas kira-kira apa? Ya buat teman-teman kan pasti udah tahu ya, karena kan udah ngerjain tryout-nya, terus tryout dari Axon sendiri kelebihannya adalah teman-teman bisa download ya, bisa download laporannya, hasilnya, analisanya, pas teman-teman salahnya di mana, terus kunci jawaban yang benarnya apa. Ya. Nah, jadi untuk ini ya, ini jawabannya adalah humor ya, jadi humor. Jadi dia menanggapi permasalahannya, menanggapi stresornya itu dengan candaan ya, atau dengan dengan tidak terbawa emosinya. Seperti itu. Jadi dia menganggap bahwa ini hal yang lucu ya. Nah, kalau supresi itu biasanya dia melupakan ya. Kalau supresi itu dia menahan diri ya. Contohnya kalau misalnya dia tahu bahwa atau dia dapat masalah ya, dapat telepon kabar buruk ya, sementara dia lagi sedang briefing sama teman-teman atau sama teman kerjanya, tapi dia kabar buruk itu atau kabar yang membuat dia marah itu tidak dia ungkapkan langsung ya, dia tahan karena misalnya dia lagi di lokasi kerja atau lagi di rapat, jadi dia menahan diri. Kalau denial ini kan penolakan ya, penolakan atau tidak menerima ya. Contohnya kayak diberikan kabar buruk bahwa Bapak terinfeksi HIV, dia selalu bilang, tidak mungkin dok, saya tidak mungkin terkena HIV karena saya tidak pernah melakukan perilaku yang membuat saya bisa tertular misalnya ya. Itu penolakan walaupun hasilnya benar sudah terinfeksi HIV misalnya, seperti itu. Kalau introyeksi biasanya dia mengambil nilai ya, jadi ada nilai yang dia masukkan ke dalam diri. Jadi misalnya dia punya trauma, misalnya jalan sendirian di malam hari, jalan kaki sendirian di malam hari, kemudian kerampokan, akhirnya dia tidak pernah lagi atau mengambil nilai bahwa tidak boleh lagi jalan sendirian di malam hari ya, seperti itu. Intinya ada nilai atau ada perilaku yang dia terapkan pada dirinya akibat dari stresor. Sedangkan kalau proyeksi biasanya dia memindahkan kesalahan. Contohnya misalnya ada bos ya, atasan memarahi manajernya nanti karena kesal dimarahin sama bosnya, walaupun memang dia yang salah tapi dia menyalahkan kesalahannya itu diakibatkan oleh pegawainya, jadi dia marahi pegawainya lagi, jadi dia memindahkan kesalahan yang sebenarnya dirinya ke orang lain ya, seperti itu. Nah, ini kita bahas tadi ya. Jadi kalau denial tadi menolak realita ya. Seperti tadi misalnya diberikan kabar buruk, kemudian tidak mungkin saya tertular, atau misalnya dia di PHK, kemudian dia bilang, saya masih pegawai di perusahaan ini ya, seperti itu. Kalau proyeksi tadi ya, memindahkan kekurangannya ke objek lain ya, seperti ada manajer dimarahi oleh direktur, dia marahi ke bawahannya. Kalau acting out ini yang langsung ya, jadi
begitu dapat kabar buruk atau dapat stresor langsung misalnya membanting HP-nya ya. Jadi tidak memikirkan konsekuensinya. Walaupun misalnya HP-nya iPhone 12 ya, baru beli, dapat kabar buruk atau dapat prank ya, tanpa pikir panjang langsung banting HP-nya ya, itu acting out. Kalau splitting, jadi dia membagi ya, split. Jadi dia membagi orang, misalnya dia pernah dijahati sama orang kulit hitam ya, jadi dia pernah dijahati atau dirampok sama kulit hitam, maka dia bilang semua orang kulit hitam adalah jahat dan semua orang kulit putih adalah baik ya. Jadi dia membagi menjadi dua kubu, padahal kan tidak seperti demikian ya. Kalau regresi itu yang kembali ke anak-anak ya, biasanya dia menangis ya, kalau dapat stresor misalnya dapat kabar buruk dia menangis ya, histeris, ngambek ya, dan lain sebagainya. Kalau represi ini yang tidak dapat diterima, jadi dia melupakannya ya. Jadi ada beberapa orang ya, kalau misalnya dia dapat stresor, dia cenderung lupakan ya. Jadi seakan-akan dia skip ya, misalnya satu hari itu dia dapat marah saja ya. Jadi ketika besok-besoknya ditanya, kemarin kamu apa saja yang kamu lakukan hari kemarin, dia tidak bisa menjelaskan, seperti terlupakan saja, seperti hari itu terskip ya, jadi dilupakan. Itu yang represi. Kalau displacement ini yang memindahkan kemarahannya ya. Jadi kalau misalnya dia dapat berita atau dapat stresor yang membuat dia marah ya, biasanya misalnya dia lakukan dengan membanting pintu ya, atau menggebrak meja ya, seperti itu ya. Jadi dia melakukan sesuatu hal untuk menyalurkan kemarahannya. Kalau reaksi formasi, dia itu karena ada impuls yang tidak dapat dia terima, jadi dia lakukan hal yang berlawanan. Jadi misalnya contohnya, misalnya dia lagi di PHK ya, jadi misalnya dia dapatkan pemberitahuan bahwa kamu saya pecat hari ini ya, justru dia di live-nya nggak kelihatannya, di sini tulisannya berlawanan ya. Berlawanan ya. Nah, jadi misalnya dia di PHK, terus justru karena di PHK, karena dia tidak bisa menerima berita buruknya di PHK, terus dia jadinya puji-puji bosnya ya, bahwa bos terima kasih selama ini sudah membimbing saya, melakukan apapun itu ya, sudah mengajari saya ya, dengan harapan impulsnya itu dia tidak dapatkan lagi ya, jadi stresornya itu tidak sampai ke dalam psikisnya ya. Kalau undoing itu yang melakukan ritualistik ya, jadi ada yang melakukan sesuatu dengan menganggap bahwa nanti misalnya kesalahan itu bisa dihapuskan, jadi kesalahannya terhapuskan ya. Contohnya misalnya ada orang tua menampar anaknya ya, menampar anaknya, setelah itu dia segera pergi cuci tangan ya, dengan itu ritualnya adalah cuci tangan ya, dengan anggapan bahwa dengan cuci tangan dosa karena menampar anaknya itu terhapuskan, seperti itu. Lanjut ke supresi ya tadi ya. Nah, yang supresi tadi ini yang matur ya, jadinya yang orang-orang dewasa ya. Nah, contohnya misalnya dia dapat masalah ya, misalnya dia sama istrinya berantem pas pergi kerja, dia lupakan dulu, lupakan sejenak masalahnya untuk fokus kerja ya. Atau contohnya itu misalnya penyanyi ya, penyanyi walaupun dia lagi sedih, tapi waktu dia naik ke atas panggung dia harus tetap perform dan buat audiensnya gembira, seperti itu ya. Kalau altruisme ini yang mementingkan kepentingan orang lain ya. Jadi dia mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dia. Jadi misalnya dia rela berkorban ya. Jadi misalnya
ada ketua panitia, dia nggak waktu pembagian makanan dia bagikan dulu buat anggotanya terlebih dahulu ya, sampai-sampai dia telat makan ya, jadi dia berkorban. Terus sublimasi. Nah, kalau sublimasi ini yang ada stresor ya, jadi positif ya. Contohnya ada anak suka bikin graffiti ya, graffiti di tembok, terus ditangkap, dimarahin ya, akibatnya dia bilang, aduh saya ada hobi tapi hobinya salah. Akhirnya dia memindahkan stresornya tadi itu dengan menggambar misalnya di kanvas, sehingga jadilah pelukis ya. Contoh yang lain misalnya Raisa ya, Raisa waktu belum nikah misalnya dia diputusin ya. Nah, akhirnya dari putusnya itu dia bikin lagu, akhirnya jadi penyanyi ya, dan pencipta lagu yang bagus ya, kayak gitu. Itu sublimasi, intinya jadi karya ya, jadi sesuatu yang lebih positif. Kalau antisipasi, nah ini untuk menghindari ketidaknyamanan ya. Contohnya dia tahu dia akan datang lebih telat ya pulang ke rumahnya. Misalnya dia punya janji sama ibunya ya untuk makan malam bersama, tapi dia tahu dia telat. Jadi sebelum telat sampai ke rumah dia nelpon dulu ya. Jadi dia nelpon, ibu saya minta maaf, saya sepertinya akan telat ya. Jadi dia merencanakan ada hal yang dilakukan sebelum ketidaknyamanan itu terjadi ya. Jadi dia antisipasi lah intinya. Kalau humor itu tadi ya, jadi dia ada perasaan yang keluar secara regresi ya, regresi tadi kan yang ke kanak-kanakan ya, kanak-kanak. Tapi dia tidak merasa sungkan untuk orang lain ya. Contohnya tadi, dia tidak merasa aneh dipandang orang walaupun dia kecurian, tapi dia menganggap bahwa ini seperti Robin Hood ya. Jadi dia kan kekanak-kanakannya seperti Robin Hood ya, atau menertawakan. Dalam hal ini tadi kasusnya adalah tersenyum. Dan dia tidak memikirkan apa pandangan orang lain terhadap dia. Yang penting menurutnya ini lucu ya, atau unik karena seperti Robin Hood. Seperti itu. Oke ya, sekarang Q&A mungkin 3-5 menit ke depan. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar untuk 5 soal sebelumnya tadi ya yang kita bahas. Sambil menunggu pertanyaan, saya bakal bacakan ya, ada data-data dari tryout kemarin ya. Jadi pendaftarnya itu ada 340-an ya, tapi yang submit, yang ngerjakan soalnya itu ada sekitar 212 ya, yang ngerjakan tryoutnya sampai selesai. Kemudian dari 212 itu yang melewati passing grade buat lulus UKM PPD-nya itu 80 orang aja ya. Jadi ada lebih banyak yang belum sampai ke passing grade buat lulus UKM PPD. Tapi jangan berkecil hati ya, karena kan UKM PPD masih ada waktu. Kalau dari sekarang masih
ada waktu untuk belajar, latihan lagi, jangan patah semangat ya, tetap rajin latihan, belajar lagi materi, kemudian latihan mengerjakan soal. Kami juga dari Akson bakal buat lagi event-event, kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi partner buat teman-teman untuk belajar ya. Kami bakal kedepannya masih ada lagi free class, kemudian diusahakan buat lagi tryout kedepannya. Jadi support terus Akson ya, bisa subscribe juga YouTube-nya, kemudian selalu pantengin Instagram-nya karena lewat Instagram kami bakal mengumumkan event-event selanjutnya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan tentang 5 soal ini, tulis aja, kita akan lanjutkannya untuk efisiensikan waktu. Oke, soal yang selanjutnya itu adalah soal nomor 119 ya. Jadi banyak yang terkecoh di soal ini. Jadi ada seorang wanita usianya 32 tahun datang ke UGD Puskesmas ya. Ini kalau Objin itu sering UGD-nya Puskesmas. Ya. Keluhannya mual dan muntah 3 hari yang lalu. Selalu muntah setiap kali makan dan minum. Badannya lemas ya karena muntah terus, kemudian hamil anak kedua, perkiraan 14 minggu. Tampak lemah, kesadarannya masih kompos mentis ya, GCS-nya masih 15. Tanda-tanda vital, tekanan darahnya agak rendah ya, 90/60, nadinya naik. Kemudian nafasnya normal, suhunya normal ya. Pemeriksaan matanya cowok, kemudian tinggi fundus uteri 1 jari di atas pusat ya. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Karena yang ditanyakan adalah diagnosis ya, DX. Maksudnya kira-kira apa? Ada yang jawab hyperemesis gravidarum grade 2. Oke, ada yang lain? Ada yang jawab error mola. Ya. Ada yang lain jawab? Ya, jadi jawaban yang benarnya ini sebenarnya adalah mola ya. Karena kan pasti yang udah ngerjain tryout kan pasti udah dapat itunya ya, pembahasannya ya, jawabannya apa sebenarnya untuk soal nomor 119 ini. Ya, jadi untuk emesis gravidarum berarti ada mual, ada muntah, tapi masih wajar ya, masih wajar. Jadi tidak menyebabkan dehidrasi. Dehidrasinya negatif ya. Seperti itu. Sedangkan kalau hiperemesis ya, kalau sudah membahas tentang hiperemesis maka berarti ada mual muntah yang tidak wajar ya. Jadi ini mual muntahnya tidak wajar ya, berlebihan atau hiper ya, berlebihan. Nah, sekarang bedanya kalau grade 1, grade 2 sama grade 3 apa? Kalau grade 1 biasanya dia masih sadar. Ya, dehidrasinya ringan ya. Nah, kalau grade 2 ya, dia biasanya apatis ya, sudah mulai ada tanda penurunan kesadaran ya. Kemudian ada heart rate-nya meningkat ya, kemudian tensinya turun ya, dehidrasinya berat ya. Nah, sedangkan kalau yang grade 3 biasanya tidak sadar ya, atau koma. Ya,
dengan tanda-tanda grade 2 juga disertai dengan tanda-tanda dari grade 2. Seperti itu ya. Nah, tapi kenapa? Jadi ini kan kalau dari vignette-nya ya, vignette soalnya dari cerita di soalnya ini mengarah ke hyperemesis grade 2 ya. Walaupun dia GCS 15, Compos Mentis, tapi ada tanda-tanda dehidrasi beratnya mata cowong, kemudian blood pressure-nya turun ya, heart rate-nya juga naik. Nah, dia mengarah ke grade 2. Tapi ada keyword paling penting di sini adalah TFU-nya 1 jari di atas pusar ya. Biasanya itu untuk usia kehamilan 22 sampai 24 lah ya, perkiraan. Kan tidak ada yang pasti ya, kita pakainya perkiraan 22 sampai 24 minggu. Nah, sedangkan kehamilan sebenarnya adalah 14 minggu ya, jadi dia besar masa kehamilan. Ya, curiga kalau kehamilan dengan tanda-tanda hiperemesis, tapi ada janin yang lebih besar dari taksiran usia kehamilannya, maka curiganya adalah ke mola hidatidosa ya. Jadi jawabannya adalah ya. Apa itu mola? Itu adalah penyakit trofoblast ya, akibat proliferasi trofoblastik ya pada filicorionic ya, jadi atau orang bilangnya hamil anggur. Ya, faktor predisposisinya biasanya terlalu muda atau terlalu tua atau sebelumnya memang sudah mola ya. Ada riwayat. Oke. Tandanya ya. Nah, ini ada tandanya adalah kemudian mual muntah hebat. Ini ya, uterusnya lebih besar dari usia kehamilannya. Jadi dia lebih besar karena dia bukan janin ya. Dia ada jaringan trofoblast. Biasanya tidak ditemukan janin. Atau ada yang setengah janin, setengahnya mola ya. Atau parsial. Nyeri perut, tapi kan nyeri perut ada banyak ya, dalam kehamilan nyeri perut ada banyak DD-nya, takikardi dan berdebar-debar, atau ini ya, tanda lebih spesifiknya itu tanda tirotoksikosis ya, tanda-tanda tirotoksikosis. Pada USG ya biasa didapatkan gambaran honeycomb ya, seperti ini, seperti sarang lebah ya, jadi bulat-bulat ya. Nah, itulah molanya ya. Atau kalau misalnya pada jaringannya sudah sangat banyak ya, biasa disebut juga dengan snowstorm ya, badai salju. Ya, itu aja sih. Jadi tadi yang bikin teman-teman banyak salah di bagian itu adalah karena kurang jeli pada bagian yang tinggi fundus uterinya yang menunjukkan usia kehamilan 22 sampai 24 minggu ya, atau lebih besar dari usia kehamilan sebenarnya ya. Itu adalah keyword paling penting untuk mola hidatidosanya ya. Karena kalau misalnya itunya tidak ada, maka memang kita mengarah ke hiperemesis gravidarum grade 2. Tapi karena ada itu, maka hiperemesisnya benar, tapi disebabkan oleh mola. Oke, lanjut 83. Pria 30 tahun datang dengan keluhan mata keluar sekret berwarna kuning, ada sekret kekuningan, cukup banyak disertai dengan mata merah. Hasil pemeriksaan pewarnaan Giemsa dan kerokan konjungtiva didapatkan gambaran inclusion body ya. Inclusion body pada sel epitel dan banyak sel PMN. Tata laksananya apa? Ya. Kalau ini kan berarti kalau mau TX selalu mencari diagnosis dulu ya. Diagnosisnya adalah sekret kekuningan, mata merah, ya pakai kerokan konjungtiva ya. Jadi kemungkinannya adalah konjungtivitis. Konjungtivitis kan ada banyak ya, bisa disebabkan oleh virus, jamur, alergi, bakteri, dan lain-lainnya. Jadi keywordnya
dari hasil kerokannya itu adalah adanya badan inklusi. Ya, badan inklusi itu khas untuk yang klamidia ya. Klamidia. Nah, karena kita tahu konjungtivitis karena klamidia pada orang dewasa ya, jadi pada dewasa. Maka terapinya adalah ini antibiotik ya, antibiotik semua ya, semuanya ada antibiotik. Tapi drug choice untuk konjungtivitis klamidia adalah azitromycin. Ya. Nah ini ya, jadi drug of choice-nya kalau kita gonokokal, misalnya gonore ya, gonore itu kan pasti hasil kerokan konjungtivanya adalah Diplococcus ya, Diplococcus gram negatif. Diplococcus. Nah, pilihannya kalau Diplococcus ya, kalau GO itu ceftriaxone atau ceftinomycin ya. Yang paling sering menggunakan adalah ceftriaxone ya, paling banyak tersedia di Indonesia. Nah, ceftriaxone. Kalau dia anak-anak ya, anak-anak gonore ya, gonococcus sama ceftriaxone atau ceftinomycin ya. Hanya berbeda di dosisnya, yang ini yang dewasa 1 gram, yang anak-anak kita lihat berat badannya. Kalau kurang dari 45 cuman seperempatnya ya, 125. Seperlapannya 125 mg intramuskular, sedangkan kalau dia lebih dari 45 dia disamakan dengan dewasa. Ya, kalau dia neonatus pakainya ceftriaxone ya, dosisnya yang pakai kilogram berat badan. Ya. Itu untuk gonorea yang gonococcus. Nah, kalau yang chlamydia yang biasa penyebabnya dari non-GO ya. Biasanya kita kalau di kulit sebutnya non-gonore ya. Penyebab uretritis non-gonore. Obatnya adalah azitromycin kalau dewasa dan doxycycline ya. Mirip kayak obat di uretritis non-gonore di kelamin ya, penyakit menular seksual. Nah, untuk anak-anak sama pakainya erythromycin atau azitromycin ya. Kalau misalnya dia lebih dari 45 kilo kan dianggap dewasa, pakainya azitro. Atau usianya lebih dari 8 tahun dianggap dewasa, pakainya azitro sama doxy ya, sama. Kalau dia anak-anak pakainya erythromycin. Tapi kalau dia neonatus pakainya erythromycin ya, ikuti anak-anak. Oke. Ya. Lanjut nomor 111. Perempuan usia 27 tahun, G1P0A0 datang ke IGD dengan mual muntah. 7 hari yang lalu badannya lemas. Kadang demam, usia kehamilan 12 minggu. Nah, ini mulai lagi mirip-mirip lagi kayak tadi. Usia kehamilan 12 minggu, tanda vital tekanan darahnya 100/60, heart rate-nya 110. Ya. Suhu badannya agak naik ya, 37,9. Mata cekung, lidah kotor. Diagnosisnya apa? Ya. Nah, ini mirip kayak soal yang tadi ya. Mungkin teman-teman banyak terkecoh di sini karena ada soal yang tadi ya. Atau gimana lah. Kira-kira jawaban yang ini apa sekarang? Coba jawab di kolom komentar. Kira-kira soal untuk yang 111 ini jawabannya apa kira-kira? Apa teman-teman? Oke ya, udah mulai ya. Ada yang grade 1, grade 2, grade 1.